dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbih wa salamuhu ala ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semua dari ketiadaan, yang telah memberikan nikmat rezeki yang begitu banyaknya kepada kita semua sehingga kita tidak bisa menghitung keseluruhan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita semua. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan semua kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ta'ala kita termasuk orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah akan memberikan tambahan nikmat rezeki yang begitu banyaknya, berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah azza wa jalla mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak pernah bosan-bosannya senantiasa terus dan berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau, mempelajari agama beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita usahakan untuk mempelajari sunnah-sunnah beliau, agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang ke-11 ya. Alhamdulillah, pertemuan yang ke-11 di mana insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita masih memfokuskan pembahasan tafsir kita surat Al-Fatihah. Di ayat yang ke-7 kita terfokuskan kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, siratal ladzina an'amta. Kita fokuskan kepada an'amta ya. Karena Al-Imam Ibnu Katsir mengisyaratkan tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-7 ini an'amta di sini kepada surat yang lain, kepada ayat yang lain. Surat apakah itu? Ayat berapakah itu? Surat An-Nisa ayat 69. Itu yang akan kita fokuskan, akan kita jelaskan poin tentang jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Kemudian sebelum kita lanjutkan penjelasan ataupun pembahasan tentang ayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang an'amta alaihim, itu adalah surat An-Nisa 65. Kita berusaha untuk mengulas kembali agar ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita dengar, yang kita ketahui enggak hilang. Karena demi Allah, ketika kita mendapatkan satu ilmu, kemudian kita tidak mengulangi lagi, tidak mengingat kembali, insya Allah ya itu akan hilang. Itu akan apa? Hilang. Hilang ini di sini maksudnya lupa. Maka lupa itu sebenarnya sama saja dengan orang yang memang sama sekali nggak tahu, nggak belajar. Ujung-ujungnya sama. Apa ujung-ujungnya sama? Orang yang lupa, ya sebelumnya dia belajar tapi lupa, hilang. Sama saja endingnya. Apa endingnya tuh ya? Akhirnya, hasilnya sama saja orang yang memang sama sekali nggak belajar. Maka hukum wajib seorang ketika mendapatkan suatu ilmu untuk mengulang-ulangi hafalannya ataupun ilmu yang telah dia pelajari. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk mengulangi hafalan Al-Quran mereka, dalam artian mengkhatamkan Al-Quran yang mereka telah hafal, yang telah mereka pahami setidak-tidaknya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ngeri juga ya. Berarti 1 hari, 1 malam, 24 jam, 10 juz. Tujuannya apa? Tujuannya terus mengupdate atau bukan mengupdate, memperbaharui, merefresh istilahnya. Apa merefresh itu Indonesianya? Menyegarkan lagi hafalan ya.
biar semakin kuat, semakin kokoh ilmu yang mereka telah hafal, telah ketahui dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita sampaikan pekan lalu, ada poin penting banget di situ yang bagus banget ya. Satu yang ingin saya tanyakan, silakan dijawab, silakan siapa yang bisa menjawabnya, angkat tangan atau langsung saja. Yaitu ada beberapa poin lah ya, banyak ya. Dua lah saya tanya nanti. Yang pertama, pertanyaannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat, kalimat ini, khusus kalimat ini sebagai tafsir untuk ayat bagian mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalimat ini itu sebagai penjelas, tafsir, makna, artian lengkap sempurna dari ayat surat apa, ayat berapa, atau sebutkan ayatnya apa. Ayat ke-6 Al-Fatihah itulah, ya kan? Apa itu bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi menyempurnakan makna ihdinas siratal mustaqim. Seperti apa sih jalan yang lurus itu? Ya mereka, ya Allah, mereka yang Engkau telah berikan apa? Hidayah. Itu yang pertama. Alhamdulillah, berarti masih ingat. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang ke-7 ini dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalimat ini menunjukkan apa? Puncak-puncak kenikmatan. Puncak-puncak kenikmatan itu maksudnya apa? Kenikmatan yang terindah, kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang terbanyak, kenikmatan yang mengalahkan seluruh kenikmatan, bahkan kenikmatan yang akan menghasilkan dan melahirkan banyak-banyak apa? Kenikmatan. Kenapa? Atau apa bentuk kenikmatan di dalam ayat ini? Hidayah. Masya Allah, betul ya? Hidayah ya. Dan hidayah itu sendiri Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagai nikmat, an'amta ya. An'amta, yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Hidayah. Hidayah, bukan siratal ladzina hadaita 'alaihim. Karena sebelumnya hidayah juga, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang Engkau telah berikan hidayah kepada mereka. Baru nyambung dalam artian sesuai dengan ayat yang ke-6. Karena yang ke-6 itu minta hidayah kan. Nah, hidayah seperti apa? Model apa hidayahnya? Ya, logikanya secara teks harusnya siratal ladzina hadaita lahum. Paham? Ternyata Allah tidak menggunakan hadaita lahum, tapi an'amta 'alaihim. Yaitu tadi Allah ingin menegaskan dan menerangkan kepada kita semua, ini hidayah, nikmatnya luar biasa. Jangan dianggap hidayah itu hanya sekedar pengetahuan saja, wawasan saja, ya, yang tersimpan di pikiran seseorang, yang tersimpan di dalam hati seseorang, sudah gitu aja, tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendatangkan apa-apa. Iya kan? Nah, Allah menggunakan kata an'amta 'alaihim di sini agar kita sadar, nih hidayah nikmatnya luar biasa. Luar biasa mahalnya. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, silakan agak maju. Silakan agak maju duduknya. Dah masuk TV. Masuk TV. Sudah? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah SAW ketika masih di Mekah. Beliau ketika itu sedang duduk-duduk di Ka'bah. Bersenderan, bertengger istilahnya. Dan di belakang beliau ada bantal, bertengger di situ.
bersantai-santai di situ. Kemudian datanglah seorang sahabat yang namanya Khabbab Al-Aratti. Khabbab siapa? Al-Aratti. Sahabat Nabi SAW Khabbab Al-Aratti, seorang penduduk Mekah yang mendatangi Nabi SAW yang sudah masuk Islam, berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana wa tad'ullaha azza wa jalla an yansurana. Ya wahai utusan Allah, wahai utusan Allah, tidaklah engkau bersegera minta kepada Allah agar Allah memsegerakan apa? Pertolongannya kepada kami, kepada kita semua. Engkau kalau berdoa kepada Allah pasti Allah kabulkan. Allah akan pasti akan apa? Memberikan apa yang engkau minta kepada Allah SWT, yang engkau harapkan kepada Allah SWT. Paham? Jadi Khabbab Al-Aratti ini dalam tanda kutip gak sabar. Begitu kerasnya godaan, gangguan, pembantaian bahkan oleh Abul Hakam, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf yang menyiksa kaum muhajirin, orang-orang yang masih tinggal di Mekah yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Yasir dibunuh dan seterusnya, agar Allah betul-betul menyegerakan apa? Pertolongannya biar langsung menang gitu loh. Berarti istijal di sini. Apa istijal itu? Terburu-buru. Harusnya kan sabar, kesabaran itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Ini ada seseorang, seorang sahabat Khabbab Al-Aratti minta kepada Nabi SAW agar disegerakan itu pertolongan Allah langsung dari langit gitu, agar mengalahkan semua orang-orang Quraisy, tiba-tiba mati atau gimana lah gitu, sehingga kaum muslimin menang di Mekah. Paham? Jadi wajar yang diinginkan oleh Khabbab Al-Aratti ini wajar. Wajar apa maksudnya? Agar diberikan segera apa? Pertolongan. Karena berat banget apa perjuangan beragama pada saat itu. Antara apa? Kematian. Mereka harus mempertaruhkan hidayah ini. Kalau mereka tidak memahami hidayah ini nikmat, mereka akan menjual agama mereka. Mereka akan memberikan apa? Semua yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy untuk keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu ini nikmat, sehingga mereka nggak akan melepaskan nikmat ini atau hidayah ini. Sebagaimana seseorang ketika memiliki banyak nikmat, dia nggak mau memberikan kepada orang lain, dia pertahankan. Nah, para sahabat mengetahui ini nikmatnya luar biasa hidayah ini. Akan tetapi di sisi lain mereka nggak sabar, pengen segera Allah kasih pertolongan. Ya Rasulullah, kalau engkau berdoa kepada Allah, Allah pasti akan turunkan langsung pertolongan Allah SWT. Langsung membantai orang-orang Quraisy. Apa jawaban Nabi SAW? Bal antum qaumun musta'jilun. Kalian itu, wahai Khabbab, adalah kaum yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa, maksudnya belum apa-apa, cobaan yang Allah berikan, godaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan terhadap keimanan kalian, pengen segera dihilangkan. Paham? Paham ya? Harusnya sabar dulu. Sabar inilah bekal ibadah kita gitu loh. Tanda-tanda kutip saya tambahin kalimatnya. Sabaran inilah yang akan apa? Membuahkan pertolongan Allah. Jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru. Seperti seorang ketika bekerja baru masuk tanggal 1 minta gaji tanggal 5. Sabar dulu, kerja dulu. Nanti tunggu tanggal 29, 30 baru keluar gaji. Paham maksudnya? Ya kan? Nanti dulu, ini belum selesai nih ujian Allah berikan. Gitu lah. Akhirnya Rasulullah SAW menceritakan kisah umat-umat terdahulu. Tidak disebutkan ini siapa, laki-laki ini siapa, kaum ini kaum siapa. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Kanu. Ada satu kaum di zaman itu. Salah satu kaum dari pengikut nabi-nabi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta rajulun. Didatangkan seorang laki-laki, disiksa, diadab, agar mereka melepaskan hidayah ini, melepaskan apa? Nikmat hidayah ini. Didatangkan laki-laki ini, dibuatkan semacam apa? Lahat gitu ya, kuburan gitu ya, lahat. Kemudian dimasukkan di dalam lahat tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yushajjiru. Akhirnya apa? Digergaji. Ya. Sebelum digergaji laki-laki ini,
didatangkan sisir. Yang sisir ini semuanya besi. Mata sisirnya ya. Apa istilahnya? Gigi-gigi sisir itu bukan kayak kita sisir untuk sisir rambut, tapi besi. Nah, sisir besi ini diperuntukkan untuk menarik kulit-kulit laki-laki ini agar keluar dari agama Nabi mereka. Baru setelah itu ubun-ubun mereka digergaji. Digergaji terus, kata Rasulullah SAW, digergaji terus sampai ke tengah, ke hidung, pelan-pelan sampai belah dua. Coba bayangkan. Coba dibayangkan di benak itu gimana keadaan seorang harus keluar dari agama Islam kalau nggak mau dibeleh atau disembelih atau dipotong jadi dua. Gergaji itu kan maksudnya pelan-pelan sakitnya ya. Setiap gosokan, setiap gesekan itu kan luka sakit kan. Kalau mungkin langsung dipenggal lehernya mungkin sakitnya seberapa detik. Ini kan begitu luar biasa dia rasa sakit yang dia rasakan. Dia pertahankan, ya, dia kokoh di atas hidayah ini, walaupun badannya disayat-sayat atau dilukai, bahkan sampai badannya terbelah dua. Rasulullah SAW menceritakan kisah ini agar apa? Para sahabat bersabar. Para sahabat apa? Bersabar. Yang dimana siksaan di umat terdahulu, musuh-musuh mereka yang menginginkan mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan yang begitu beratnya. Jikalau mereka tidak memandang ini sebuah nikmat, hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa, pasti mereka akan keluar dari agama ini. Mereka akan melepaskan apa? Nikmat yang indah ini, nikmat yang besar ini, yaitu hidayah, menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga laki-laki meninggal dunia, laki-laki ini meninggal dunia karena digergaji di bagian tengah kepalanya sampai ke bawah, jadi terbelah dua menjadi dua bagian. Paham sampai sini? Dan kisah-kisah yang semisal begitu banyaknya, nggak mungkin saya bahas semua di sini. Terkhusus dari karangan para sahabat juga banyak. Poin yang bisa kita ambil dari cerita tadi yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW adalah jikalau mereka tidak memandang hidayah ini bukan nikmat ya, mereka memandang bahwasanya ini bukan nikmat. Misalkan Islam ini, hidayah ini mereka dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memandang ini bukan nikmat, maka godaan sedikit pun mereka akan melepaskan hidayah ini. Karena ini bukan nikmat. Tetapi jikalau dia betul-betul meyakini ini nikmat, hidayah ini nikmat, Islam ini nikmat, menjadi umat Nabi SAW ini nikmat yang luar biasanya, seberat apapun cobaan itu, bahkan kematian, dia berani untuk dia hadapi, dia lewati demi mempertahankan apa? Hidayah ini, karena menurut dia meyakini bahwasanya hidayah ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang terindah. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Siratal ladzina an'amta, ini nikmat. Jadi ketika seorang misalkan di bawah garis kemiskinan ya, mungkin makan ala kadarnya ya. Mungkin dia makan 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Ya, pekerjaan tidak tetap, tapi terus tetap bekerja tetapi penghasilan tidak tetap. Kemudian ketika dia meyakini bahwasanya ada nikmat yang besar yang dia miliki, dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang muslim, seorang muslimah. Maka cobaan-cobaan yang dia rasakan tadi tidak ada apa-apanya. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang indah kepadanya, yang apa itu? Menjadi seorang muslim. Walaupun dia tidak memiliki dunia seutuhnya atau sebagian kecilnya, akan tetapi dia sadar ada nikmat yang Allah telah kokohkan ke dalam hatinya. Allah jadikan dia sebagai seorang muslim yang beragama kan Nabi SAW. Seperti itu ya. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk meyakini bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita semua, dan kenikmatan yang paling indah adalah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW yang merasakan nikmatnya ajaran ini, syariat ini. Kemudian kita lanjutkan penjelasan surat Al-Fatihah ayat ke-7 itu, siratal ladzina an'amta alaihim, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir kepada satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 69. Dan itu sudah saya jelaskan, saya terjemahkan secara singkat saja. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggali penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir tentang surat ini. Surat An-Nisa ayat 69 yang menunjukkan hidayah itu betul-betul nikmatnya luar biasa. Paham ya? Sebelum 69. Sebelum apa? 69. Allah Subhanahu wa taala katakan berarti 68. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wala hadainahum siratam mustaqimah. Dan sungguh kami telah memberikan hidayah kepada mereka jalan yang lurus. Hampir mirip atau tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Di ayat yang ke-68 ini persis banget maknanya dengan surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Sama kan? Walaupun redaksinya berbeda. Siratal ladzina an'amta alaihim persis banget maknanya dengan 69-nya setelahnya. Yang sudah kita terjemahkan. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nah, bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi. Dan tuan yang paling ataupun tokoh dari para nabi, pemimpin dari seluruh para nabi dan para rasul, baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, orang-orang yang benar terhadap keimanan mereka. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Tapi Masya Allah, ketika saya buka lagi tafsir Al-Imam Ibnu Katsir di dalam surat An-Nisa 69 ini, luar biasa begitu banyaknya riwayat yang beliau nukilkan dari Rasulullah SAW tentang makna ini, makna ayat ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada saya secara khusus untuk menjelaskan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan disimak. Yang pertama, panjang banget penjelasan beliau tentang ayat ini, surat An-Nisa 65, yang jelas-jelas menegaskan makna detail dari surat Al-Fatihah ayat 7 itu. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Yaitu empat dari golongan para nabi, siddiq, syuhada, wassalihin. Yang pertama yang kita ingin tegaskan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yang pertama kita buat poin saja biar terlihat mudah untuk diingat. Dibuat poin, walaupun beliau tidak menyebut 1, 2, tidak. Saya sendiri saja yang menyimpulkan. Poin pertama, ketika Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, kata beliau, yang pertama, poin penting atau faedah pertama, man amila bima amarallahu wa rasuluhu wa taraka ma nahahu Allahu anhu wa rasuluhu. Barang siapa yang mengerjakan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Barang siapa yang mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, dan barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, paham? Berarti kan ini makna takwa. Takwa itu ini artinya. Fa inna Allah azza wa jalla yuskinuhu daro karomati. Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat bagi orang ini. Orang ini apa? Yang mentaati Allah dan Rasulnya tadi. Tempat kampung kemuliaan.
Kampung kemuliaan, Daru Karomati, kampung kemuliaan. Apa itu? Surga. Bukan itu saja kata Imam Ibnu Katsir. Ini beliau simpulkan dewek dulu. Beliau simpulkan sendiri. Nah baru nanti riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Nanti ada sebab turunnya ayat ini. Nanti tapi beliau ingin menyimpulkan sendiri dulu. Ya, ini perkataan beliau murni, tanpa beliau nukilkan dari perkataan para ulama salaf, para ulama sahabat Rasulullah dan tabi'in. Wa yaj'aluhu murafiqan lil anbiya'i thumma liman ba'dahum fi ratbati. Dan Allah akan menjadikan orang ini. Orang ini siapa orang ini? Siapapun. Siapapun. Termasuk siapa? Kita. Termasuk kita. Makanya beliau menggunakan kata umum, man, siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya SAW, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menempatkan orang tersebut, semoga kita termasuk, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Bukan itu saja, bersama-sama para nabi dan para rasul. Bersama-sama siapa? Para nabi dan rasul. Saya, Anda, kita semua yang hidup saat ini, yang tinggal di zaman ini, di umat ini, apakah kita termasuk para nabi dan para rasul? Apakah Anda para nabi? Apakah kita semua para nabi atau para rasul? Kita bukan para nabi, kita bukan para rasul. Dan kita ketahui sepakat, manusia yang termulia adalah para nabi dan para rasul. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Secara logika, secara rasio, ya derajat para nabi sendiri, derajat umat-umatnya sendiri-sendiri. Di bawahnya berarti kan, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya seperti derajat para nabi dan para rasul, walaupun mereka bukan para nabi dan para rasul. Anda tidak diuji seperti diujinya para nabi dan para rasul. Betul atau tidak? Anda tidak diberikan cobaan berat sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW tadi, sampai dibelah menjadi dua. Anda masih menikmati nikmatnya, indahnya menjalankan ibadah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ada yang bisa haji, ada yang bisa umroh, ada yang bisa zakat, sedekah, nikmat. Kalau kita mau banding-bandingkan, jauh ibadah kita sama mereka, jauh antara langit dan bumi. Hanya sekedar kita mentaati Allah dan Rasulnya, Allah berikan derajat orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya seperti derajat manusia yang paling mulia, yaitu para nabi dan para rasul. Tsumma liman ba'dahum fi rutbah, dan Allah akan mengumpulkan orang ini, siapapun orangnya ini yang mentaati Allah dan Rasulnya, kepada bersama para nabi, para rasul, dan orang-orang yang setelahnya. Siapa orang-orang yang setelahnya? Siddiqin, syuhada, salihin. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Summa umumul mu'minina wa hum salihun alladhi saluhat saraihuhum wa alaniyatuhum summa asna alaihim ta'ala faqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan di ayat tadi, ketika Allah menjelaskan siapakah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat tadi, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, bukan sampai di situ saja Allah memuji mereka. Pujian Allah terhadap 4 golongan ini, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, apa bentuknya? Faulaika alladzi ma'allah. Faulaika ma'alladina an'amallah. Faulaika ma'alladina an'amallah. Allah telah katakan, tegaskan, mereka ini telah Allah berikan nikmat. Ini pujian Allah kepada mereka. Faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim. Kemudian Allah tegaskan lagi, Allah puji mereka dengan menutup ayat ini apa? Wa hasuna ulaika rafiqah. Kemudian Allah katakan, kata Imam Ibnu Katsir, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Apa maksud
sebaik-baik teman di sini kata Imam Ibnu Katsir satu pujian. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sedang memuji mereka. Dan orang-orang yang akan dikumpulkan bersama mereka dengan syarat mereka mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Orang-orang yang tidak disebutkan secara personal disebutkan di dalam ayat ini, hanya disebutkan secara global, siapapun orangnya masuk kategori wa hasuna ulaika rafiqa juga. Secara teks ayat ini yang masuk ke kategori hasuna ulaika rafiqa adalah siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, sholihun. Tegas itu memang mereka dikatakan teman-teman yang terbaik. Nah, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya SAW yang akan dibangkitkan bersama, dikumpulkan bersama mereka juga dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang yang terbaik, itu maksudnya. Kalau dikatakan terbaik berarti apa? Surganya paling tinggi. Walaupun mereka bukan para nabi, hanya sekedar mentaati Allah dan Rasulnya SAW, ini sebuah kabar gembira hanya diperuntukkan kepada umat Nabi SAW. Kita dulu sebelum kita lahir kita tidak minta kepada Allah SWT untuk dihidupkan di umat Nabi SAW. Ada yang pernah berdoa dulu ketika sebelum lahir? Bangkitkanlah aku, lahirkanlah aku ya Allah, ciptakanlah aku ya Allah di umat Nabi Muhammad SAW. Ada atau tidak? Tiba-tiba gitu saja, pilihan Allah, kehendak Allah kita hidup di sini, di umat Nabi SAW. Dan Allah maha mampu menghidupkan kita semua di kaumnya Nabi Lut. Allah maha mampu menghidupkan kita di kaumnya Nabi Saleh. Allah maha mampu menghidupkan kita, menghadirkan kita, menciptakan kita pada umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Bisa jadi pengikut Fir'aun, pengikut Korun, pengikut Haman. Begitu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang menyimpang dari agama para nabi dan para rasul. Mampu gak Allah SWT menjadikan kita hidup di zaman itu? Mampu atau tidak? Allah jadikan atau tidak? Allah jadikan atau tidak? Ini nikmat. Saya kadang-kadang nyadarin, ya Allah, bisa saja saya dijadikan Fir'aunnya zaman itu. Bisa, Allah mampu. Bisa saja saya dijadikan sebagai Korunnya zaman itu, atau pemimpinnya pemimpinnya kaum Lut dengan penyimpangan seksual mereka. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita menjadi seorang iblis bahkan. Bisa. Bisa atau tidak? Anda diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang seperti itu? Bisa, sangat bisa. Apakah seperti itu terjadinya akhirnya, realitanya? Nikmat ini nikmat, maka kita syukuri. Tanpa kita minta terlebih dahulu, kita belum pernah ngomong kan, ya Allah, hidupkanlah aku di umat Nabi SAW. Gak ada omongan itu kan sebelum kita lahir. Kalau tiba-tiba kita lahir, tiba-tiba kita beragama Islam. Allah maha mampu menghidupkan kita di Bali. Mampu, sehingga kita menyembah berhala. Allah maha mampu menciptakan kita di tempat-tempat yang bermaksiat, yang jauh dari Allah SWT. Tapi Allah tidak jadikan kita seperti itu. Ini nikmatnya luar biasa. Kecuali kalau kita dulu pernah minta, kita pernah berdoa gitu mungkin dulu, wajar Allah kasih, Allah berikan apa yang kita dapatkan sekarang. Nah, kita belum minta apa-apa, kita belum hadir pada saat itu, tiba-tiba Allah jadikan kita menjadi salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Apakah karena bapak ibu kita yang melahirkan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang hidup di umat Nabi SAW? Apakah karena dokter yang membantu melahirkannya diri kita dari ibu kita? Tidak ada. Tidak ada campur tangan dari mereka semua. Semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, murni dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan kita mungkin enggak sadar ini nikmat yang seharusnya kita pertahankan sampai kita betul-betul berpisah dengan dunia kita. Itu yang pertama. Yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Poin yang pertama dari ayat ini. Yang kedua,
Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Imam Bukhari. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari itu? Perawi hadis nomor 1. Perawi hadis nomor 1. Yang meriwayatkan hadis yang begitu banyaknya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari langsung dari sanad yang bersambung kepada Nabi SAW. Kata Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Haushab, telah berkata kepada kami Abdullah bin Haushab, berkata kepada kami, mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad an abihi, dari bapaknya, an Urwah, dari Aisyah. Sambung ke Nabi SAW langsung. Ini Aisyah yang menceritakan Aisyah, yang nyambung langsung ke suami beliau Aisyah, Rasulullah SAW. Seperti itulah kebiasaan Imam Ibnu Katsir kalau mentafsirkan ayat, menukilkan hadis dari Nabi SAW, selalu menyebutkan para perawinya yang langsung nyambung ke Rasulullah SAW, sehingga tidak diragukan lagi penjelasan ayat ini yang beliau nukilkan dari sabda Nabi SAW. Kata Aisyah, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Aisyah Imam Bukhari dari Aisyah. Kata Aisyah, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar suamiku. Kalimatnya bukan suamiku, Rasulullah. Bisa saja Aisyah bilang suamiku, tapi ini menunjukkan memuliakan suami beliau, agar yang mendengarkan hadis ini betul-betul memahami beliau ini utusan Allah, betul-betul utusan Allah, bukan suamiku dalam artian suami Aisyah. Penghormatan Aisyah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berarti Nabi yang bilang ya. Ma min nabiyyin, tidaklah semua nabi. Tidaklah semua nabi. Berarti juga dikatakan semua rasul. Kalau dikatakan semua nabi, juga di dalamnya termasuk rasul. Kenapa? Ketika dikatakan rasul pasti nabi. Enggak semua nabi rasul. Sudah include. Ketika dikatakan SMP, pasti dia pernah SD. Ketika dikatakan SD, belum tentu dia SMP. Kayak gitu. Ya. Tidaklah semua para nabi, berarti semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Adam alaihissalam. Yamrodu, ketika sakit parah. Dalam riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, inni aku karojulaini minkum. Aku ini kalau sakit, kata Rasulullah SAW, aku ini kalau sakit, kadar sakit yang aku rasakan ini seperti 2 kali dari kalian. Kalau kita paling panas itu berapa derajat? Kalau demam 40, berarti 80 derajat demamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Selimut sudah 2 kali, dua selimut, 2 lapis, kata Aisyah itu. Hawa panas tetap keluar dari 2 lapis selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka kata beliau, tidaklah semua para nabi ketika sakit illa khuyyira bainad dunya wal akhirah, kecuali pada saat itu Allah memberikan pilihan kepada mereka. Allah memaparkan kepada mereka, para nabi ya, kebiasaan para nabi ketika mereka sakit parah, Allah paparkan kepada mereka 2 pilihan, antara memilih dunia atau akhirat. Memilih dunia atau akhirat. Wa kana fi syakwahu allati qubida fihi. Dan itulah kata Aisyah. Kemudian Aisyah yang menyatakan kalimat ini. Dan itulah saatnya Rasulullah SAW ketika menyebutkan kalimat ini, itulah saatnya Rasulullah SAW merasakan syakwa. Syakwa itu keluhan. Orang sakit kan ngeluh biasanya, aduh panas ya Allah, kan ngeluh ya biasanya orang sakit ya. Pada saat itulah Rasulullah SAW mengeluh. Pada saat itulah mengeluh, pasti panas, saking panasnya demam Nabi SAW 80 derajat, bahkan lebih. Allati qubida fihi, yang pada saat itulah dicabut nyawa Rasulullah SAW. Fa akhadtuhu buhatan syadidatan fasami'tuhu. Kemudian aku mendengar suara Nabi yang lantang
detik-detik Rasulullah SAW meninggal dunia. Kata Aisyah, nih yang Aisyah bilang, detik-detik Nabi SAW meninggal dunia saat ruh beliau dicabut oleh malaikat maut. Aku mendengar dari Rasulullah SAW berkata dengan perkataan yang lantang, buhatan syadidatan fasami'tuhu yaqul. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW akhir kehidupan beliau SAW? Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kemudian beliau SAW meninggal dunia. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan lagi habis salat Isya insyaallah. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kita. Terakhir tadi poin yang kedua ya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, riwayat Imam Bukhari. Jadi Aisyah menceritakan detik-detik Rasulullah SAW meninggal dunia, berpisah dengan dunianya. Rasulullah SAW mengucapkan ayat ini, membaca apa? Ayat ini dengan lantangnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, fa akhadtuhu buhattan. Buhattan itu suara yang melengking, keras. Syadidatan, begitu keras suara Nabi SAW ketika beliau hendak meninggal dunia. Fasami'tuhu, maka aku mendengar apa yang beliau ucapkan dari lisan beliau detik-detik akhir kehidupan beliau SAW. Kalimatnya bukan dari awal surat An-Nisa 69 ini. Kalau dari awal tadi apa? Wa may yuti'illaha war rasulah, kan ya? Faula baru. Ini langsung langsung dipotong, faulanya dipotong oleh Nabi SAW langsung dalam riwayat Bukhari, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sampai situ saja. Siddiqina wasyuhada'i was-salihina. Setelah itu kata Aisyah, fa'alimtu annahu khayyira. Baru aku sadar, baru aku tahu bahwasanya Nabi SAW sedang diberikan oleh Allah SWT dua pilihan. Kan tadi sebelumnya Nabi SAW bilang ke Aisyah, tidaklah semua para nabi dan para rasul itu kalau sakit parah Allah paparkan dua pilihan, mau pilih dunia atau akhirat. Setelah Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, beliau mengeluh sakit. Seperti apa sih ketika orang sakit, aduh atau apalah gitu ya, mengeluh kalimat sakit gitu ya. Kemudian aku mendengarkan suara dari Rasulullah SAW, ucapan dari Rasulullah SAW dari ayat ini, tapi dipotong mulai dari ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Baru setelah itu aku sadar beliau juga diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sebelum kita lanjutkan sedikit redaksi yang berbeda, atau kita lanjutkan tidak masalah. Tadi kan riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kadza rawahu Muslimun min hadithi Syu'bah an Sa'id bin Ibrahim bihi. Itu redaksi dari Imam Bukhari. Sekarang redaksi dari Imam Muslim. Paham? Itu tadi riwayat Imam Bukhari, sekarang riwayat Imam Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di akhir-akhir detik-detik meninggalnya Nabi SAW, kata Imam Muslim dari hadis Syu'bah bin Sa'id bin Ibrahim bihi, wa hadha ma'na qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil akhar, akhir kehidupan Nabi SAW. Tadi riwayat Imam Bukhari, ayat ini diucapkan oleh Nabi SAW, ma'alladzina an'amallah. Riwayat Imam Muslim tidak, doa Allahumma fir rafiqil a'la, 3 kali. Allahumma fir rafiqil a'la. Ini bisa kita amalkan nanti kalau kita meninggal dunia. Ya. Allahumma, pendek, Allahumma fir rafiqi al-a'la
Kalau disambung fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Pendek. Masya Allah, hafal. Allahumma fir rafiqil a'la. 3 kali. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengucapkan kalimat ini, doa ini, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Kemudian beliau SAW qadha, meninggal dunia. Meninggal dunia. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Kalau kita menukil di hadis yang lain, Nabi SAW juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu yang juga disunnahkan untuk diucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ini Allahumma fir rafiqil a'la, atau ayatnya sekalian kita baca ma'alladhi, seperti riwayat Imam Bukhari, ma'alladina an'amallah alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada'i wassalihin. Sampai di situ riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari, ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim, doa Allahumma fir rafiqil a'la. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun redaksi cerita dari Imam Bukhari istilahnya ya, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim berbeda, tidak menutup kemungkinan apa? 2 kalimat ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi Allahumma fir rafiqil a'la dulu, baru setelah itu ma'alladina an'amallah. Seperti itu, karena redaksinya ada 2, jalurnya ada 2, hadisnya ada 2, sehingga bisa kita pahami Nabi SAW mengucapkan dua-duanya. Ma'alladina an'amallahu alaihi minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin. Baru setelah itu mungkin Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Jadi tolong dihafal ayatnya, An-Nisa 6-9 seluruhnya, atau potongan dari Nabi SAW tadi ma'al, dari kalimat ma'al ladina, atau riwayat Muslim yang kita bacakan nanti ketika kita sudah terlihat tanda-tanda kalau kita mau lewat istilahnya, mau berpisah dengan dunia kita, baca apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan masih panjang yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Saya ingin mengambil faedah di dalam 2 hadis ini. Ya, 2 faedah dalam, ataupun dari 2 hadis ini, 1 faedah yang ingin saya nukil, saya ambil. Apa itu? Rasulullah SAW itu tahu. Rasulullah SAW itu tahu. Nabi Muhammad bin Abdullah SAW itu tahu kalau beliau itu manusia terbaik. Beliau tahu. Beliau tahu itu. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah itu tahu Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Dan Nabi Muhammad SAW itu tahu kalau beliau itu adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin seluruh para nabi dan para rasul. Itu tahu, beliau tahu. Beliau tahu itu. Tetapi secara logika, ya sudah, ngapain doa lagi? Udah jelas kok. Sudah jelas kan? Ngapain doa? Ngapain beliau ngucapin ini? Karena sudah jelas. Tidak perlulah. Tidak perlu baca lagi Allahumma fir rafiqil. Maksudnya masih ada harapan lagi kepada Allah. Padahal Allah sudah janji. Dan Rasulullah SAW sadar betul, yakin betul kalau Allah berjanji tidak akan mengingkari. Iya kan? Tetapi kenapa Nabi SAW justru malah lebih semangat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang nggak ada menjanjikan kita masuk surga atau tidaknya? Ada yang secara tegas langsung kabar dari Allah atau dari Rasulullah SAW kalau kita secara personal ini dijamin masuk surga dan dijauhkan dari neraka? Nggak ada kan? Nggak ada jaminan kan? Beliau sudah ada jaminan, tapi tetap beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dibangkitkan pada hari kiamat dari golongan para nabi, dan beliau tahu beliau nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kepada golongan yang tertinggi derajat. A'la di sini rafiq. Oh ya, lupa kita terjemahin. Allahumma fir rafiq. Rafiq itu artinya teman, golongan. Golongan yang apa? A'la. A'la di sini tertinggi, bahasanya absolut. Tingginya tuh tinggi absolut, bukan tinggi relatif.
Kalau tinggi relatif itu tergantung siapa yang menilai ini tinggi. Menurut dia tinggi, menurut kita tidak. A'la di sini maksudnya tertinggi dalam artian absolut, tidak ada tertinggi setelah tertinggi ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Allah bangkitkanlah aku termasuk golongan yang tertinggi di surgamu. Itu maknanya seperti itu. Masih tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau tahu betul daripada kita, kalau beliau jelas-jelas dijamin gitu loh. Dijamin semuanya. Bahkan beliau sadar betul beliau itu terbaik justru dari semua para nabi dan para rasul. Tapi kenapa kok tetap beliau berdoa? Satu, dalam rangka bersyukur. Sebagaimana hadis bengkaknya kaki beliau SAW ketika tahajud, dalam rangka apa? Bersyukur. Kedua, tidak kufur. Ya sebaliknya lah. Kalau beliau leha-leha berarti kan kufur, dalam artian namanya janji Allah ketika dimasukkan dalam surga dijanjikan untuk mendapatkan nikmat setelah kematian, ya cara syukurnya adalah beribadah sehingga tidak kufur. Yang ketiga, memberikan tauladan kepada kita semua. Itu yang paling penting, teladan kepada kita semua. Yang baru saya sampaikan tadi, kalimat yang baru saya sampaikan apa? Beliau sudah jelas janji dari Allah masuk surga, langsung masuk surga tanpa ngelihat macam-macam di neraka jahanam, apalagi masuk jelas, tapi tetap bersemangat berdoa. Maka faedahnya kita siapa yang janjiin seharusnya kita lebih semangat, paham ya? Itu ingin diajarkan kepada kita. Nabi SAW ingin mengajarkan pada kita poin ini. Beliau saja jelas dijamin oleh Allah SWT masuk surga, semangat. Seharusnya yang gak jelas-jelas ini ya kita ini harusnya, nah kayak gitu. Itu maksudnya poin penting yang nomor 3 ini. Sehingga Nabi SAW secara tidak langsung mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Tetap tawakal, banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Ini masih banyak ya. Ada Masya Allah riwayat ada berapa poin yang begitu luar biasa faedahnya kalau kita mau bahas lagi. Mungkin pada kesempatan selanjutnya saya akan bahas lagi faedah Al-Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini. Jadi baru 2 ya. Baru 2 ya. Pertama penjelasan beliau sendiri, kemudian penjelasan Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berupa pertanyaan. Dan jelas jawabannya itu. Syarat untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, orang-orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak bersama para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, sholihin, syaratnya apa? Iya, di awal tadi jelas syaratnya itu. Wa may yuti'illaha war rasulah, jelas. Apalagi kira-kira? Jelas itu maksudnya sudah masuk dalam kalimat pertama tadi. Kedua apa? Nah ini yang ingin saya tekankan di sini. Apa? Ada yang bisa nyebutin? Doa. Loh kita kan doa terus 17 kali. Setidak-tidaknya 17 kali. Siratal ladzina an'amta. Ya Allah tunjukilah kami jalan seperti mereka. Mereka siapa? An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Maksud kita tuh ketika baca ini nanti ketika kita sholat baca surat Al-Fatihah ini, ketika sampai ke ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, tolong langsung dihadirkan ingatan memori ayat yang kita bahas ini. Bukan hanya sekedar ya Allah berikanlah kami petunjuk orang yang engkau berikan nikmat, yaitu para sahabat, dah itu baik. Langsung hadirkan di benak kita ketika kita baca Siratal ladzina an'amta alaihim adalah ayat ini, surat An-Nisa 69 ini. Itu maksud saya. Jadi doa ketika kita baca surat Al-Fatihah itu betul-betul dikhusyuin betul. Dihayat betul, doa betul-betul kita ngerengek ketika mengucapkan kalimat apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu catat di sini bahwasanya surat An-Nisa 69. Itu dua inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian juga yang ketiga terakhir sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika beliau meninggal dunia yang beliau baca adalah ayat ini dan doa Allahumma fir rafiqil a'la. Jangan dilupakan, dihafalkan. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Karena sakaratul maut itu, sepakat para ulama kenapa disebut dengan sakarat. Sakarat secara bahasa artinya mabuk. Mabuk. Sakarat secara bahasa artinya mabuk. Apa korelasi dari hakikat sakaratul maut dan mabuknya orang minuman keras? Kalau orang yang minum minuman keras itu, ketika dia minum gak sadar, akalnya hilang. Begitupun ketika seseorang hendak dicabut ruhnya, dicabut nyawanya, akalnya hilang. Karena sakitnya luar biasa, kata para ulama. Sakitnya luar biasa. Disebutkan dalam kisah Israiliyat Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun ini kisah Israiliyat, 50 kita benarkan, 50 kita dustakan, kata Nabi SAW. Ini juga dinukil oleh para ulama, kisah Israiliyat ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Kisah Israel itu apa? Kisah Israel itu kisah yang datang bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat terdahulu. Yang nasihat Nabi SAW, kalau ada kisah Israiliyat jangan dibenarkan 50, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Berarti 50-50. Ya, jangan terlalu condong kebenarannya, jangan terlalu condong juga mendustakannya. Karena mereka sudah mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, masalahnya itu. Dijelaskan bahwasanya mereka ketika dicabut ruhnya itu seperti seekor kambing yang dikuliti dan burung yang masih hidup sedang dalam penggorengan. Itu sakitnya sakaratul maut. Sehingga ketika seorang sakaratul maut itu sakit, itulah yang disebut dengan kenapa dikatakan sakarat itu mabuk, hilang akalnya. Saking sakitnya sakaratul maut. Paham sampai sini? Sehingga butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat ini ketika kita betul-betul ngerasa sakitnya ruh ini dicabut. Semuanya kekuatan dari Allah, maka banyak-banyak berdoa dan kebiasaan sebelumnya. Kalau kita kebiasaan zikir, insya Allah Allah berikan taufik itu di akhir-akhir kehidupan kita mengucapkan kalimat-kalimat baik ini. Kalau kebiasaan kita nggak biasa zikir, biasanya mengucapkan kata-kata jelek, kata-kata buruk, kata-kata yang nggak bermanfaat, ya itulah akhir kehidupan kita nanti ngomong kalimat-kalimat jelek. Duniaku, sawahku, ladangku, rumahku, itu akhir kehidupan orang yang tidak biasa zikir. Ketika dia meninggal dunia, itu yang diucapkan. Betul atau tidak? Ada nggak kasusnya? Pernah dengar nggak? Banyak. Sebelum dia meninggal ngomongnya masalah dunia, karena nggak kebiasa masalah zikir. Nah, sebelumnya kita berusaha untuk memperbanyak apa? Zikir, terbiasa untuk mengingat Allah, apalagi doa-doa yang diajarkan Nabi SAW tadi. Wallahu ta'ala alam saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Jadilah ya. Saya juga ada kegiatan lagi. Itu aja, cukup sekian. Masih belum selesai tafsir Al-Fatihah ayat ke-7 ini yang masih bermuara kepada surat An-Nisa 69. Insyaallah taala akan kita jelaskan lagi sebab turunnya ayat ini. Ada sebabnya. Kan kita sampaikan. Sama apa ya? Apa istilahnya? Betul-betul mengharukan. Tadi kan kisah Nabi SAW meninggal dunia dengan baca ayat ini. Begitupun sebab turunnya ayat ini juga mengharukan. Insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita semua, menjadikan kita semua termasuk apa yang Allah janjikan di dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.